Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang keutamaan memuliakan para tamu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita keluar sedikit dari kelanjutan dari bab itu yang mestinya menjelaskan tentang bab anjuran menyampaikan berita gembira. Kita langkai karena ada bab yang penting yang ingin saya sampaikan, bab tentang fadlul adzan, keutamaan mengumandangkan suara adzan. Al-adzan lughatan secara bahasa memiliki makna al-i'lam atau al-i'lan, berupa pengumuman atau pemberitahuan. Dalam syariat Islam, adzan ini memiliki makna i'lamu lidukhuli waqti salatin bi umurin makhsusatin ja'a ani syariah, yakni mengumumkan tentang masuknya waktu salat. Mengumumkan tentang masuknya waktu salat dengan tata cara dan kalimat-kalimat yang tertentu datangnya dari syariat. Idzan al-adzanu huwa ibadatun. Jadi dengan demikian adzan ini merupakan ibadah yang dicontohkan oleh syariat ini. Wal aslu fil ibadati umurun tauqifiyatun. Asal dari ibadah itu perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali adanya penjelasan. Wal adzanu, dan adzan ini khafillah rahimanillah, dahulunya belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi setelah para sahabat mereka bingung bagaimana cara mengumpulkan manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fil nida'i wa saffil awwal." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada panggilan adzan dan shaf yang pertama,
thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus dengan cara berlomba-lomba, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk memperolehnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan suara adzan, keutamaan menjawab adzan dan mendapatkan shaf yang pertama. Tapi sebelumnya Abu Hurairah menyebutkan ketika Nabi SAW sedang bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana mengumandangkan atau memanggil manusia untuk mengumpulkan mengerjakan salat. Sebagian mereka ada yang menyarankan memanggil manusia itu dengan memukul lonceng. Rasul menolak. Fa innahu yusbihu bin nasara. Sesungguhnya yang demikian itu menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan larangan ini bukan hanya untuk memanggil manusia ke masjid, tetapi segala bentuk bunyi-bunyian dari suara lonceng itu tidak dibenarkan. Misalnya rumah yang pintu masuknya diberi suara lonceng untuk memanggil orang yang ada di dalamnya, ini juga tidak boleh. Di mana suara lonceng itu tujuannya untuk memanggil atau mengumumkan sesuatu, ini tidak dibenarkan. Dia tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Dan ini juga dijadikan pendapat oleh sebagian kalangan para ulama di negeri kita, bahwa memanggil manusia dengan memukul sesuatu tidak disyariatkan. Mungkin di negeri ini dengan memukul kentongan gitu ya, atau dengan memukul duf itu ya, yang besar itu dari kulit. Karena sebagian masjid masih melakukan hal ini. Jelas sekali bahwa ini Nabi mengatakan la fa innahu yusbihu bin nasara, tidak, karena itu menyerupai perbuatannya orang-orang Nasrani. Kemudian di antara sahabat ada yang menyarankan dengan dengan meniup al-qarn, yaitu meniup trompet. Tetapi Nabi menyebutkan fala fa innahu yusbihu bima fa'alal yahud. Itu menyerupai dengan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi mengumpulkan manusia dengan meniup trompet. Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa menggunakan trompet untuk mengumpulkan manusia bukan hanya untuk sholat atau mengumumkan sesuatu dengan trompet, itu jelas menyerupai orang-orang Yahudi. Sehingga yang dilakukan oleh sebagian orang di negeri kita menyambut tahun baru Masehi dengan meniup trompet, ini tasyabuh dengan mereka. Dan Nabi menegaskan dalam riwayat yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Ini nasihat buat kita, hendaknya kita mengingatkan keluarga kita, jangan menggunakan trompet untuk alat-alat permainan, karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian khafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka ada yang mengisyarkan dengan menggunakan obor atau menggunakan api. Dan Nabi mengatakan ini perbuatannya orang-orang Majusi, di mana Majusi mengagungkan api. Nabi pun menolak. Nah, di antara mereka ada pula yang menyarankan agar manusia ditugasi mendatangi rumah-rumah orang untuk mengetuknya. Dan Nabi mengatakan ini memberatkan mereka. Maka datanglah seorang sahabat Zaid, lalu berkata kepadanya, ya Rasulullah, kuntu ra'aitu fi manami rajulan. Dalam tidurku saya bertemu dengan seorang lelaki yang menarik tanganku, kemudian dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang kita kenal dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya dari kalimat adzan. Dan dia memerintahkan aku agar aku menyuarakan kalimat ini dengan keras. Maka Nabi SAW menyebutkan ini panggilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa mimpinya lelaki muslim, di mana mimpi itu mengandung kebaikan, merupakan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa mimpi itu ada dua macam. Mimpi yang buruk itu datangnya dari gangguan syaitan.
Nabi melarang manusia menceritakannya. Dan mimpi yang kedua, mimpi yang baik, datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kabar gembira atau suatu amal ibadah yang sesuai dengan sunnah. Ketika mimpi ini diceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi menyetujuinya, maka ini menunjukkan perkara tersebut sunnah, masyru', disyariatkan. Seandainya Nabi tidak menyetujuinya, tentu tidak boleh menggunakan dalil mimpi. Ini sekaligus menjadi faedah bagi kita bahwa mimpi itu bukan dalil kalau bertentangan dengan syariat. Dia bisa dijadikan sebagai bukti penguat kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat ini, mengajarkannya kepada Bilal ibn Rabah. Fa'alimhu li Bilalin fa innahu anda wa arfa'a sautan. Ajarkanlah kalimat-kalimat ini kepada Bilal ibn Rabah, karena suaranya itu jauh lebih tinggi dan lebih indah dibandingkan engkau. Ikhwati rahimani warahmatullah. Ketika itu Umar mengatakan, wa kadzalika ra'aitu fi manami walakin astahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebenarnya aku bermimpi yang sama dengan orang tersebut. Hanya saja aku malu menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menunggu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu atau tidak begitu. Ternyata Umar bermimpi juga yang seperti ini, cuman beliau malu ceritakan, kedahulukan para sahabat. Ini ada faedah yang bisa kita ambil, perkara yang baik itu jangan ditunda. Segala perkara yang baik itu jangan ditunda karena ada keutamaan. Nah, terkadang menunda kebaikan itu tidak bisa mendapatkan pada kesempatan yang berikutnya. Abdullah ibn Umar menyebutkan, fa idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Seandainya kamu berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan pula kamu menunggu sore hari. Ini nasihat dari beliau untuk menyegerakan amal ibadah, menyegerakan berita gembira, menyegerakan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Dari apa yang kita sebutkan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, adzan disyariatkan di dalam Islam. Akan tetapi sebagian manusia tidak memahami tentang adzan yang sesuai dengan syariat. Karena adzan itu disyariatkan dalam Islam, maka mengumandangkan adzan wajib sesuai dengan apa yang datang dari syariat Islam. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan ada beberapa etika mengumandangkan suara adzan. Pertama, niyatun khalisatun lillahi azza wa jalla, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Nabi berkata di dalam riwayat Imam Ahmad, ittakhidu muaddinan, ambillah oleh kalian orang yang mengumandangkan suara adzan khalisan lillah, yang mereka beramal karena Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, hafizna rahimanillah, mengumandangkan suara adzan itu etikanya karena dia iklan, mengumumkan datangnya waktu salat. Tentu yang mengumandangkan adzan itu berupaya agar suaranya sampai kepada tempat-tempat yang jauh. Kesalahan di antara kaum muslimin ketika mengumandangkan suara adzan, mereka melakukan di dalam masjid di saat tidak menggunakan apa? Pengeras suara. Mereka menggunakannya di dalam masjid. Timbul pertanyaan, hafizna rahimanillah, bagaimana dengan mengumandangkan adzan di ruangan yang bukan bagian dari masjid? Adapun di dalam masjid, penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin menyebutkan, wa min umuril ladzi yukhalifu jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adina al-muadzinu fil masjid wa in kana yasta'milu bi mukabbiratis saut. Di antara kekeliruan para muadzin mengumandangkan adzan itu di dalam masjid walaupun mereka menggunakan pengeras suara. Kata mereka demikian. Kata beliau demikian, yakni muadzin yang mengumandangkan adzan di dalam masjid itu menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka menggunakan pengeras suara. Walaupun sebagian ulama menyebutkan tidak, karena tujuan mengumandangkan adzan di luar masjid itu supaya suaranya terdengar oleh orang yang ada di luarnya. Di zaman Nabi tidak ada pengeras suara. Tapi ini bab khilaf bainal ulama.
Adapun di dalam sebuah ruangan di luar masjid, nah ini ada juga khilaf di antara para ulama. Penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Muslim menyebutkan sesungguhnya syiar adzan itu bukan hanya suaranya, tapi syiar adzan itu juga menampakkan pelakunya. Buktinya Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan fara'aitu Bilalan hina yu'adzinu yaqulu bihayya alatain yaduru ra'sahu ila al-yamini wa ila as-simali. Aku melihat Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan adzan, kepalanya itu bergeleng ke kanan dan bergeleng ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan mengucapkan hayya 'alal falah. Maka beliau mengambil istinbat dalil dengan mengatakan berarti adzan itu dilakukan dalam keadaan dilihat oleh orang banyak atau dilihat oleh seseorang yang mengetahui bahwa dia adzan, bagaimana perilakunya itu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Anas bin Malik juga menyebutkan fara'aitul Bilal hina yu'adzinu ja'ala, aku melihat Bilal bin Rabah ketika beliau mengumandangkan adzan, dia menjadikan isba'aihi, dua jari telunjuknya itu fi udhunaih, di mana? Dalam telinganya ini. Dua jari telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga. Berarti itu dilihat oleh manusia juga. Setiap penulis kitab Al-Qaulul Mubin mengatakan yang disunnahkan dan disyariatkan adzan itu tetap di luar masjid. Tetapi ini dibantah oleh sebagian para ulama dengan mengatakan bukan itu. Masalah seseorang itu melihat atau tidak bukan jadi masalah, tapi yang jadi permasalahannya adalah sampainya suara adzan kepada orang lain. Walhasil mayoritas para ulama mengatakan tidak ada larangan adzan di dalam ruangan selama suaranya terdengar sampai tempat yang paling jauh semampunya. Nah, yang kita garis atasi kesalahan seorang muadzin itu adalah ketika tidak ada ini pengeras suara, lalu mengumandangkan adzannya di mana? Di dalam masjid. Biasanya ketika situasi lampu padam, muadzin adzannya di dalam masjid. Pertanyaannya adalah siapa yang mau dipanggil? Kalau seseorang semua sudah dalam masjid atau seorang tidak ada dalam masjid, siapa yang akan mendengarkan suara adzan itu? Padahal tadi Nabi mengatakan ajarkan ini kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya jauh lebih tinggi atau lebih keras dan lebih indah. Maka etika yang berikutnya di antara etika muadzin itu suaranya keras. Bukan diprioritaskan yang suaranya melenggak-lenggok, bukan. Tapi yang diprioritaskan adalah suara yang keras, supaya suara itu sampai kepada tempat-tempat yang paling jauh. Karena tidak adanya mukabbiratus shaut. Maka ini nasihat bagi sebagian takmir masjid, karena di negeri kita ini beberapa hari ini sering mati lampu. Karena saya sholat di beberapa masjid, itu muadzinnya ada di dalam masjid. Ini yang saya maksudkan penting harus disampaikan, karena ini menghilangkan syiar. Kalau manusia mengumandangkan adzan di dalam masjid, maka ini menghilangkan syiar Islam. Dan itu jelas menyelisih sunnahnya Nabi SAW. Meninggalkan apa yang datang dari Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyebutkan akhsha an anzalallahu ta'ala minas sama'i hajaran. Aku khawatir kalau seandainya Allah akan menurunkan dari langit itu batu-batuan, hujan batu. Idza taraktu syai'an, apabila aku meninggalkan satu perkara saja, bayyinun liya annahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah nyata bahwa perkara itu datangnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati rahimanillah, maka kalau suatu saat ternyata di negeri di masjid antum ini tidak ada pengeras suara karena mati lampu, ya muadzinnya jangan malu. Azan di luar masjid. Ya, naik di sini kan ada ruang yang saya lihat di situ ada tempat yang tinggi. Naik ke tempat yang tinggi itu mengumandangkan azan, karena memang itu tugasnya muadzin. Harus mengumandangkan azan sampai orang yang ada di luar mendengar. Ya kalau ada orang yang lihat tuh ngapain orang seperti itu gitu ya kan ya. Mungkin dianggap orang yang junun atau gila, enggak ada masalah. Karena ini sunnah harus mulai dihidupkan. Terlalu banyak orang mengumandangkan azannya di dalam masjid. Tahu-tahu ketika orang datang ke dalam, loh sudah imam sudah rakaat yang kedua, ketika mereka ditanya ketika mereka bertanya kapan adzannya, sudah tadi, ternyata di dalam masjid. Ini sebuah kekeliruan, dan itu kita mengetahui bahwa seorang muadzin, dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa seorang muadzin itu orang yang diamanai oleh Allah Ta'ala, dan seorang imam itu orang yang dipercaya oleh
Allah Ta'ala. Artinya imam memimpin sholat, muadzin dipercaya untuk mengiklankan masuknya waktu sholat. Nah, ini tugas yang berat bagi apa? Muadzin, dan tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Harus mengumandangkan adzan di luar masjid ketika tidak ada pengeras suara. Berikutnya, tadi itu sudah disebutkan bahwa di antara yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan adzan, dia menggelengkan kepala. Berkata penulis kitab Sahih Fiqhus Sunnah, termasuk kekeliruan itu kalau yang digelengkannya badan. Jadi kalau badannya itu menghadap ke kanan, badannya menghadap ke kiri, ini salah. Sunnahnya itu yang bergeleng cuman kepalanya saja. Badannya enggak ikut ke kanan, juga tidak ikut ke kiri, tetapi kepalanya yang menggeleng ke kanan dengan mengucapkan hayya 'alas shalah. Kemudian diulang lagi hayya 'alas shalah ke kanan. Kemudian baru hayya 'alal falah. Kemudian bergeleng lagi hayya 'alal falah. Demikian. Adapun kalimat pengganti hayya 'alatain ketika hujan turun tidak perlu bergeleng. Seperti misalnya kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Karena terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika hujan turun Bilal mengganti kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dengan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, di kendaraan-kendaraan kalian. Ini menunjukkan bukti bahwa termasuk sunnah juga saat hujan turun itu, dan mungkin saja jamaah sedikit yang datang ke masjid, ingatkan mereka telah masuk waktu sholat, agar mereka sholat di rumah-rumah mereka, agar mereka sholat di atas kendaraan-kendaraan mereka kalau memang mereka tidak bisa turun dari kendaraan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini juga perlu kita sampaikan, ternyata juga ada sunnah yang sekarang ditinggalkan. Hampir tidak ada di negeri kita ini masjid yang ketika mengumandangkan adzan di saat hujan turun mengucapkan apa? Sallu fi rihalikum atau mengucapkan sallu fi buyutikum. Hampir tidak pernah. Tapi nasihat disosialisasikan dulu ya. Seandainya antum nanti mau mengamalkan ini, disosialisasikan dulu ke masyarakat. Kalau tidak nanti antum dianggap kelompok sesat dan semisalnya gitu, karena membuat gaya azan yang padahal ini sunnah disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bilal bin Rabah adzan dengan cara mengulang syahadatain. Jadi kalimat syahadatainnya itu diucapkan dengan cara diulang. Pertama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Diulang dengan suara yang meninggi. Summa ada bi murtafaati sauti. Dia mengulang dengan suara yang keras dan tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab menjelaskan secara makna, saya sebutkan, wal adanu asakhul adani bima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hada. Adzan yang paling sahih, paling kuat riwayatnya adalah adzan dengan cara yang seperti ini. Diulang kalimat syahadatnya. Tapi alhamdulillah di negeri kita ini yang mayoritas bermadzhab apa? Syafi'i, kayaknya belum ada satu pun yang mempraktekkan suara adzan syahadatnya itu diulang 2 kali. Padahal ini sunnah, termasuk perkara yang disyariatkan. Dan Imam Syafi'i lebih menyukai muadzin itu mengumandangkan adzan dengan cara yang seperti ini. Adapun adzan yang biasa kita kumandangkan adalah adzan dari penduduk Hijaz, dan adzan juga yang dilihat oleh sahabat Umar dan juga sahabat yang lainnya yang disampaikan kepada Nabi SAW dalam mimpinya. Ala kulli itu keduanya hak, benar. Kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Ahmad Nabi mengatakan fa idza sami ahadukumun nidaa faqulu misla fa idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqul muadzin. Seandainya engkau mendengar suara adzan, maka ucapkanlah dan jawablah seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Yang perlu digarisbawahi, kalimat Nabi mengatakan ucapkan oleh kalian seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, menunjukkan yang menjawab adzan itu yang mendengar. Yang menjawab adzan yang mendengar. Nah, kesalahan yang kita jumpai, muadzin itu ikut menjawab adzannya sendiri. Ya, dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Dijawab sendiri, ini enggak ada dalilnya. Padahal Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Siapa yang mengerjakan sebuah amal yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Jadi muadzin tidak menjawab adzannya sendiri, akan tetapi pendengar adzan itulah yang menjawab adzannya. Secara dhahir hadis ini Ibnu Hazm mengatakan wa dhahirul hadisu yadullu ala man sami'an nida al jawabu bin nida'i bima qal muadzinu. Jawaban adzan bagi seorang yang mendengarkan suara adzan itu persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga boleh dia mengucapkan hayya 'alas shalah, dijawab pula dengan hayya 'alas shalah. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan falamma sa'ida Muawiyah 'alal mimbari. Ketika Muawiyah di zamannya dia sedang duduk di atas mimbar Jumat, faqala muadzinu hayya, faqala muadzinu asyhadu an la ilaha illallah, qala wa ana kadzalik. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah menjawab dengan ana kadzalik. Saya juga sama dengan ini. Saya pun seperti itu. Saya pun seperti itu. Artinya dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar. Dia hanya mengucapkan saya seperti itu juga. Artinya dia bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Selesai dari khutbah Jumat, harus menanyakan hal itu kepadanya. Usami'tu innaka anta taqulu hina yaqulu ala atainil muadzinu qulta ana kadzalik. Ketika kamu mendengar hayya 'alal tain, kamu menjawab saya pun seperti itu. Maka kata Muawiyah, hakadha sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beginilah aku mendengar Nabi pernah menjawab adzan. Maka boleh kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia menjawab apa? Ana kadzalik. Aku pun seperti itu juga. Ikhwafillah rahimani wa. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sama persis dengan riwayat yang menyebutkan ucapkanlah, jawablah seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin illa idza qala muadzinu hayya 'ala shalah faqulu la haula wala quwata illa billah. Tiga cara ini semuanya disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap kita kadang melakukan yang demikian, kadang melakukan yang seperti ini, kadang melakukan yang seperti itu, supaya sunnah Nabi ini semuanya dihidupkan. Kalau manusianya mengamalkan satu sunnah sementara dia mengetahui sunnah yang banyak, dikhawatirkan dia akan jatuh dengan mengkultuskan atau menjadikan hanya itu saja yang benar, yang lainnya tidak. Maka dia jatuh dalam perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian dari faedah yang kita bisa ambil juga bahwa ketika muadzin itu mengumandangkan adzan, tangannya diletakkan di telinga. Ada khilaf para ulama bagaimana dengan iqamah. Apakah iqamah juga meletakkan tangannya di dalam telinganya juga ataukah tidak? Karena kita sering melihat orang qomat itu tangannya di bawah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula yang tangannya satu saja. Ada pula yang sambil bersedekap, macam-macam lah. Nah, adapun mayoritas para ulama mengembalikannya kepada riwayat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina adanain salatun liman syaa wa fi riwayat rak'ataini liman syaa. Antara adzan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat bagi siapa yang menghendakinya. Wa fi riwayat baina adanaini idza da'a rajul ila rabbah yastajibulah. Seandainya seorang hamba di antara 2 adzan, seorang hamba yang memanjatkan doanya kepada Rabbnya, maka Allah akan mengijabah doanya. Antara 2 adzan itu penjelasan para ulama fikih, bukan dari adzan satu di hari Jumat lalu dengan adzan berikutnya di Jumat, bukan. Tapi maksudnya adalah antara adzan dengan iqamah. Iqamah itu disebut pula oleh Nabi dengan adzan. Maka dari sini seperti penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, demikian pula penulis kitab Nailul Autar menjelaskan, berarti ketika mengumandangkan iqamah, tangan juga diletakkan di telinga. Seandainya perkara tersebut perkaranya cuma sekedar sunnah, maka tidak pantas manusia meninggalkan yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cuma mayoritas para ulama berpendapat tidak bergeleng ke kanan dan tidak bergeleng ke kiri ketika mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah. Karena riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik tersebut, yang dilihat oleh Anas adalah ketika Bilal mengumandangkan adzan yang kita kenal dengan suara adzan, bukan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah,
Kemudian yang terakhir ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tentang permasalahan adzan ini juga yang perlu dicatat, sebagian kekeliruan yang terdapat pada kaum muslimin mengawali adzan dengan sesuatu yang enggak ada contohnya, mengakhiri adzan juga dengan sesuatu yang tidak ada contohnya pula. Mengawali adzan yang tidak ada contohnya seperti diawali dengan bacaan sholawat atas Nabi. Atau kalau di negeri kita biasanya kalau masjid-masjid sebelum adzan itu menyuarakan dengan kaset itu Pak. Apa namanya? Tarhim ya. Tarhim atau apa itu? Tahrim atau tarhim? Nah, maksudnya mereka sebenarnya tarhim. Maksudnya begitu. Kalau mereka maksudnya tahrim berarti menunjukkan bahwa itu sudah haram untuk makan dan minum, mungkin begitu maksudnya. Ala kulli hal apa saja yang disebutkan oleh mereka yang jelas sering sekali masjid mengumandangkan suara salatu wassalam dan seterusnya gitu kan ya. Sehingga seolah-olah orang ma'ruf bahwa kalau sudah ini habis ini apa? Adzan. Bahkan ada sudah jelas masuk waktu, tadinya nyetel kaset murotal, sebelum adzan diselesaikan dulu itu. Nah, ini jelas perkara yang mengada-ngada dalam agama, enggak ada contohnya. Nabi hanya memerintahkan kepada Bilal di saat beliau di perjalanan, ya Bilal, kumandangkanlah adzan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan sesuatu yang menyenangkan hati bagi diriku berada dalam salatku. Artinya Nabi hanya memerintahkan adzan saja, enggak ada yang lainnya. Kalimat adzan sudah dikenal. Yang dimaksud di akhir daripada adzan, banyak di antara kaum muslimin selesai adzan berdoanya dengan mengangkat tangan kemudian mengusapkan ke wajah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'su maqama Mahmudan alladhi wa atah, kemudian diusapkan ke telinga, ke wajahnya, ke telinganya, kemudian ke matanya. Ada di antara mereka kaum sufi ketika mendengar ini ditiupkan di dua jarinya lalu diusap di dua matanya. Ini juga perkara yang aneh. Enggak dijumpai di dalam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga bacaan Allahumma rabba di dakwati tamah ini ada riwayat yang lainnya. Nabi mengajarkan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Dan Nabi menganjurkan mengucapkan apa? Salawat. Jadi salawat itu bukan di awal azan yang benar. Kan sebagian orang salawat dulu sebelum apa? Azan. Ternyata dalam riwayat yang sahih, salawat itu dibaca kalau sudah selesai azan. Begitu seorang muadzin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'su maqama Mahmudan alladhi wa atta. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'at, riwayatnya dhaif, tidak sahih. Lalu diakhiri dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lengkap disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud hal ini. Jadi dengan demikian salawat di awal adzan kebalik. Mestinya salawatnya di akhir adzan. Dan yang berdoa ini imma muadzin wa imma itu orang yang mengumandangkan adzan atau imma orang yang sami al-adzan, mendengar suara adzan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi nasihat bagi setiap kita dan juga muadzin. Maaf Pak, satu lagi tambahan. Ingat, tadi saya masuk ke masjid, kemudian melihat sebagian teman-teman menunggu sholat dengan cara apa? Berdiri. Ini pernah disampaikan oleh Imam Masjid Istiqomah dan itu benar. Dan saya juga pernah sampaikan di sapi, saya mengingatkan kembali bahwa menunggu datangnya imam dalam keadaan apa? Berdiri nggak boleh. Tapi kalau memang imamnya sudah datang, kemudian imamnya duduk, maka tidak dianjurkan kita berdiri. Kita duduk dianjurkannya. Kalau imamnya sudah berdiri, kita dalam kondisi duduk, qomat belum dikumandangkan, kita dianjurkan berdiri. Kalau kumandang iqamah sudah dikumandangkan, maksud saya, iqamah dikumandangkan, imamnya belum datang, tetap dianjurkan duduk. Jangan berdiri. Begitu melihat imam, maka kita disunahkan untuk apa? Berdirinya makmum itu ketika melihat imam. Wallahu alam bisawab. Walaupun qomat belum dikumandangkan, imamnya datang, kita sudah boleh apa? Berdiri. Nanti lain waktu kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Ala kulli hal, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya.
Nah, bagaimana adzan dan iqamahnya wanita? Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah pada jilid yang pertama atau dalam kitab Fiqh Sunnah lin Nisa, beliau menerangkan al-adzanu wal iqamatu la yajibu 'alan nisa'i. Sesungguhnya adzan dan iqamah itu tidak diwajibkan bagi wanita dan juga tidak disunnahkan bagi wanita. Sehingga Ibnu Hazm berpendapat wanita tidak boleh mengumandangkan suara adzan. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan adzan bagi wanita tidak dilarang dengan syarat. Adzan bagi wanita tidak dilarang dengan syarat. Pertama, suaranya hanya terdengar oleh orang yang ada di dalamnya saja, karena dia hanya memanggil orang yang ada di dalamnya saja. Yang kedua, itu dilakukan untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, kalau toh ada yang mendengar suaranya, jangan sampai suaranya menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila dia sholat sendirian, adzan tidak diperlukan baginya, karena adzan itu wajibnya wajib kifayah. Bila di dekat rumah wanita itu sudah ada suara adzan yang berkumandang, cukup baginya dan tidak perlu mengumandangkan adzan lagi. Sebagaimana juga bapak-bapak yang mungkin terlambat datang ke masjid, jamaahnya sudah selesai sholat, Anda ingin berjamaah pulang ke rumah, lalu Anda sampai di rumah, tidak perlu mengumandangkan adzan lagi kalau dikhawatirkan fitnah. Jika tidak dikhawatirkan fitnah, penulis kitab Al-Qaulul Mufid mengatakan boleh mengumandangkan suara adzan, kembali kepada asal sholat, di mana asal sholat itu ditegakkannya dengan cara adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang saya tahu. Ya, silakan. Sebelah kanan dulu, Pak. Ya. Maksudnya keras itu, Pak? Keras, ya. Bagaimana kalau seandainya imam menyuarakannya dengan suara yang keras? Soal kita jawab. Kita kumpulkan dulu, Pak. Ya, yang kiri tadi. Siapa yang memerintahkan imam atau bisa? Baik, barakallahu. Gimana dengan jabatan pelengkap? Ya? Jabatan dia muadzin, dia juga imam. Kalau perlu dia sekalian yang bersihkan masjid gitu ya, langsung kemudian misalnya begitu ya. Nah, baik, insyaallah kita jawab pertanyaan yang baik, barakallahu fiik. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau imam itu mengeraskan suaranya seperti makmum mengeraskan, seperti muadzin mengumandangkan suara adzannya? Tidak dilarang. Terutama ketika suara itu diperlukan sampai kepada shaf yang terbelakang. Di zaman Nabi dan para sahabat, suara imam itu disambungkan oleh orang yang ada di belakangnya, yakni suara takbirnya. Ketika imam takbir Allahu Akbar, disambungkan Allahu Akbar, karena yang di belakang gak mungkin dengar. Di zaman Nabi tidak ada ini. Di para ulama sepakat tidak dilarang, tapi dengan catatan tadi itu, kalau seandainya memang suaranya diperlukan sampai ke mana? Ke belakang. Nah, kalau antum misalnya jamaah cuma 3 orang, imamnya 1, makmumnya apa? 2. Pakai apa namanya ini? Mukabbir, keluar sampai di luar masjid. Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman dalam bukunya itu Al-Qaulul Mubin fi Aqsal Musallin. Ini yang dikritik oleh beliau. Selain dari suara tersebut mungkin saja mengganggu wanita yang sedang sholat di rumahnya, di mana wanita yang sholat itu juga membutuhkan konsentrasi, dan Nabi kita mengatakan la taqra'u shay'an minal qur'ani inda akhikumul ladina yunaji rabbah, inda akhikumul ladina yunaji rabbah. Jangan baca apapun dari Quran dengan suara yang keras di samping saudaramu yang sedang membaca, yang sedang mengerjakan sholat, bermunajat kepada Allah Ta'ala, karena bisa jadi bacaan wanita itu bercampur dengan bacaan imam. Tentu wanita terkalahkan dengannya. Nah, ini yang dikritik oleh beliau, jangan seperti itu. Nah, kalau toh kita misalnya di masjid ini menggunakan suara yang keras, usahakan untuk imamnya suaranya untuk ketika membaca Quran yang di dalam masjid saja. Kan nggak diperlukan sampai keluar masjid. Beda di Masjidil Haram, di mana semua orang itu sholat sampai ke jalan-jalan, sampai bahkan di hotel dia disuarakan untuk mengingatkan agar mereka pergi ke Masjidil Haram. Itu bab yang berbeda kondisi di mana di luar keadaan di Haramain. Awal hasil, jadi nggak disukai, Pak, kalau memang misalnya sudah cukup terdengar di mana? Di dalam masjid. Kalau udah cukup itu terdengar ya udah. Kecuali kalau jamaah sampai keluar-luar, ya tentu sampai keluar masjid suaranya. Adapun soal yang kedua tentang siapa yang memerintahkan untuk qomat, tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang punya hak memerintahkan.
muadzin mau qomat duluan boleh. Yang penting sholatnya tidak boleh sebelum datangnya apa? Imam. Terdapat dalam riwayat Imam Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Nabi selesai mendengar suara adzan Bilal, beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau tidur menyamping ke kanan. Hatta ja'ahu Bilal wa qala ya Rasulullah qad qamatis salat. Wahai Rasulullah, qomat sudah dikumandangkan untuk salat. Berarti qomatnya sudah. Cuma Nabi belum apa? Datang. Didatangi oleh Bilal, kemudian kemudian Nabi bangun. Begitu beliau bangun langsung mengimami manusia. Dalam riwayat itu Nabi tidak berwudu lagi. Berarti memberikan faedah, orang yang tertidur ke sebelah kanan tidak dalam kondisi yang nyenyak, dia langsung bangun dan tidak perlu wudu lagi. Itu tidak membatalkan wudu. Dan itu juga memberikan faedah, qomatnya sudah dikumandangkan tapi tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi enggak ada harus perintah nunggu imam dulu merintahkan qomat baru apa? Qomat. Enggak. Muadzin bisa memandang dan melihat ini jamaahnya udah banyak supaya mereka tenang. Muadzinnya qomat baru memanggil siapa? Imamnya dipanggil. Mungkin imam ketiduran atau semisalnya, maka dipanggil, datang imamnya baru sholat. Itu juga menunjukkan faedah enggak boleh sholat sebelum datang apa? Imam. Enggak boleh sudah inisiatif kamu aja jadi imam, enggak boleh. Kalau memang ada imam masjidnya tanpa udzur, walaupun imamnya datangnya 10 menit kemudian ditunggu imamnya. Itu yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang ketiga tadi apa? Boleh enggak merangkap? Nah, ini tentu fihi ahwal, ada kondisi-kondisi tertentu, Pak. Muadzin sudah adzan, enggak ada yang datang-datang, ya terpaksa dia qomat. Enggak ada yang datang juga, ya jelas dia sendirian. Ternyata setelah sendirian baru datang apa? Orang di belakangnya menjadikannya imam. Tidak ragu lagi, itu boleh. Tapi kalau di sini kan enggak begitu, ya. Insyaallah. Nah, yang kedua kondisinya yakni seandainya di sana dia sudah mengumandangkan adzan, kemudian dia iqamat. Ternyata makmum yang ada di sana di belakangnya itu, orang yang ada di sekitarnya itu tidak lebih banyak hafalan Qur'annya. Atau mungkin rombongan orang yang baru masuk Islam. Tentu si muadzin juga boleh mengimami karena keumuman hadis Nabi yang menyebutkan imamukum aqra'ukum li kitabillah. Imam kalian mesti orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kondisi yang ketiga, kalau di sana dijumpai ada yang setara dengannya, apalagi lebih tinggi darinya, ya enggak boleh Pak merangkap. Enggak boleh rapel kemudian apa? Adzan, kemudian qomat, kemudian imam. Ini enggak diperbolehkan. Karena adanya orang yang setara dengannya dan dianjurkan untuk dibedakannya antara muadzin dengan apa? Imam. Kondisi yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga tidak menunjukkan muadzin harus yang iqamah, enggak. Tidak ada larangan. Adapun hadis yang menyebutkan man adzina fa huwa yuqim, siapa yang mengumandangkan adzan dialah yang harus mengiqamahkan, itu hadis yang dhaif. Tidak sahih. Berarti kalau ada orang yang adzan, mungkin saja muadzinnya pergi berwudu, kemudian ada imam yang sudah datang, boleh orang lain yang qomat, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Habis waktunya Pak, insyaallah lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.